Egek ini kita bawa dengan yang kita sekarang sebut dengan sasi. Sasi itu dibawa ke gereja. Itu ya kita Papua itu di hutan itu pakai ini sudah. Tidak pakai korek. Besu ini bambu yang kita baru potong bisa. Namanya tali kuning yang bahasa Mui bilang kilufung. Saya minum airnya ini pahit sekali nih. Lebih pahit dari obat malaria lagi nih. Airnya yang keluar ini. Sehingga pemerintah daerah mulai melihat ini adalah peluang yang harus didorong, dibangun. Nama saya Jeffrey Mubalen selaku Kepala Kampung Malam Karta dan juga sebagai Ketua PMJ Jemaat GKI Silo Malam Karta. Malam Karta dulunya dikenal sebagai Malam Karta seluruhnya, jadi yang sekarang disebut sebagai Malam Karta Raya, yang terdiri dari 14 marga. Jadi dia terdiri dari 14 marga. Mereka berkesepakatan untuk bagaimana mereka melakukan egek ini. Egek ini juga bukan dikenal pada saat sekarang ini, tidak. Egek ini sudah jalan sesuai dengan budaya kita, suku Moi. Makanya kita coba menerapkan budaya ini kembali, mengenal kembali namanya. Egek ini adalah warisan dari budaya suku Moi. Dari situ, egek ini kita bawa dengan yang kita sekarang sebut dengan sasi. Sasi itu dibawa ke gereja. Dari budaya egek ini ada tadi dibawa ke ranah gereja atau ke agama. Menganggap bahwa ini juga adalah sebuah hukum, dasar hukum, baik dasar hukum dari budaya adat kita dari bagian barat itu berbatasan dengan wilayah Egek itu di Kala Ginala, batas Asbaken dengan wilayah Malam Karta, Kampung Kuadas, wilayah yang di Sasinya. Mereka uji sasi ini, egek itu pertama dengan bialola. Karena dari situ itu mereka lihat pada mungkin tingkat pemasaran yang ini, mereka coba melakukan egek ini dengan sudah. Akhirnya mereka sasi dalam jangka waktu 1 tahun. Mereka buka egek lagi. Mereka buka egek, mereka mencari hasil yang bialolanya tadi. Dari hasil itu mereka bawa ke pasaran. Ke pasaran, akhirnya mereka lihat dari nilai pasarannya. Akhirnya nilai pasaran itu tidak mencukupi dengan kebutuhan yang diinginkan oleh warga masyarakat. Udang dengan tripang punya nilai pasarannya lebih tinggi daripada bialola. Akhirnya ya masyarakat memutuskan untuk ketiga-tiga jenis ini dilindungi semua dalam egek. Akhirnya sampai sekarang ini yang tidak bisa digunakan jaring. Kedua, potasium. Potasium ini kan sudah terdiri dari ada bom, ada potas-potas yang biasa yang namanya menghancurkan hewan dan juga terumbu-terumbu karang yang ada di laut. Itu juga yang sudah diegek semua. Jadi yang cuma yang kita bisa melakukan pencarian masyarakat sini lakukan adalah salah satunya mungkin alat-alat penikam itu, terus mungkin dengan panah-panah, terus pancing. Itu saja yang masyarakat bisa gunakan.
karena ada konservasi dan juga ada kelompok masyarakat, kelompok pemerintah, kelompok gereja. Bagaimana kita membangun diskusi ini untuk bagaimana harus wilayah-wilayah kita ini harus menerapkan satu aturan yang dikeluarkan dari pemerintah kampung, dari pemerintah distrik, dari juga pemerintah daerah untuk mendukung kawasan-kawasan yang dilindungi dan juga terkait dengan potensi-potensi alam yang ada di dalamnya. Itu yang aturan-aturan itu yang harus dilakukan. Nama saya Robert Kalami. Saya sebagai Ketua Konservasi Kelompok Penggiat Pelestarian Alam Malum Kartaraya. EGEK itu adalah suatu regenerasi keturunan yang diwarisi oleh orang tua sampai dengan kami anak-anak, dari anak-anak sampai dengan cucu-cucu, dan itu generasi itu pasti akan terjaga. Sebab itu generasi di EGEK, proses EGEK atau konservasi tradisional di Malum Kartaraya itu sesuatu yang telah dianut dari orang tua kita sejak alam menciptakan manusia orang Papua di atas tanah ini, khususnya suku Moi dan masyarakat Malum Karta pada umumnya, tumbuh dan berkembang dengan EGEK itu juga. Dan itu bertumbuh sampai kami anak-anak cucu masih tetap jaga kearifan lokal itu di Kampung Malum Kartaraya. Kami jaga hutan, seperti dilarang untuk berburu. Bisa kami melakukan perburuan, tapi pada jenis-jenis tertentu yang bisa ditangkap, seperti babi, rusa itu yang bisa ditangkap untuk dikonsumsi. Tapi jenis seperti kanguru, kuskus pohon, atau juga tumbuhan lain yang berendemik seperti anggrek, itu kami jaga. Tidak dilarang menebang pohon sembarangan, itu dijaga oleh masyarakat adat di Malum Kartaraya. Masyarakat adat berbicara tentang sanksi adat. Sanksi yang diberikan oleh masyarakat itu sanksi adat. Tapi kawasan ini, pantai Malum Karta, dataran ini juga, ini semua dari Sawatut sampai dengan Kampung Mibi itu kawasan pantai peneluran penyu semua. Jadi kawasan ini termasuk dalam kawasan peneluran penyu juga. 18.000 anak penyu atau tokek ya. Kami monitoring setiap saat itu swadaya. Kami kumpul, dibantu oleh lokal untuk melakukan sosialisasi teknik penanganannya bagaimana, itu kami kerja, kami lakukan. Ada 2. Satu di Pulau satu di sini. Setiap itu kami selamatkan, yang pokoknya terancamnya, yang dipindahkan tuh anggap yang terancam. Jadi kita ambil dari sana, kasih pindah ke sini dekat kampung supaya jauh dari predator, misalkan anjing, biawak, babi hutan, itu kami pindahkan. Kalau kearifan lokal di sini, masyarakat Malum Karta, mereka masih menggunakan bahan tradisional juga, seperti kulit kayu, tali kuning, daun gatal. Kemudian masih banyak ya yang masih dikenal oleh masyarakat Malum Karta pada umumnya, khususnya orang tua. Bahkan pun juga kemarin COVID, masyarakat ada berpikir itu bisa diselesaikan dengan obat ini. Saya bilang bisa, kalau gitu kita coba dong. Ya. Memang untuk orang flu ada, misalkan untuk flu itu ada, masyarakat bisa selesaikan di sini. Kemudian penyakit-penyakit kulit apa begitu bisa diselesaikan oleh masyarakat. Saya punya ini dari Kartarada itu 1 kali saja.
Ini yang saya sangkit itu bambu ini dengan dia punya batu. Ini pecah hampirin juga bisa, atau pakai batu juga, batu putih bisa. Satu pohon seperti pohon nipa begitu, tapi dia tidak terlalu, dia tinggi juga. Dan sejak dia masih umur begini, di atas begini sudah kita potong, sudah jemur sampai kering, baru kita bakar. Seperti yang ini kita bawa. Nah, ada banyak yang mama bawa taruh. Seperti ini yang kita bawa. Ini mama pedaun sih. Selama sudah berapa tahun ini, sampai 3 tahun, 4 tahun ini. Ini sudah pakai sampai 5 tahun, 6 tahun bisa. Satu bambu begini kalau orang hikmat, kalau tidak isap rokok, itu bisa sampai 2 tahun, bisa habis. Satu bambu begini. Hujan basah, kita jalan di hutan, balik begini. Kita lap selesai, pakai lagi. Itu kita Papua itu di hutan itu pakai ini sudah. Tidak pakai korek. Besu ini bambu yang kita baru potong bisa. Cuma mau coba tes kalau bisa. Kalau dia dingin, berarti dia tidak menyala. Dia bisa kena air. Orang datang saya coba-coba terus, jadi dia punya ini sudah banyak yang sudah terkikis. Saya punya ini dari rata-rata itu 1 kali saja. Baru tukar bambu saja. Ini bambu sudah hampir 5 tahun ini. Ini disebut dengan tali kuning, dengan bahasa Moi bilang kilufung. Tali kuning ini bisa difungsikan untuk bisa menyembuhkan penyakit dalam maupun penyakit malaria. Dan sebentar juga saya akan potong tali ini. Ini bisa kita fungsikan untuk menyembuhkan penyakit malaria, penyakit dalam yang lainnya. Ya, ini airnya sudah keluar. Bisa minum airnya, ini pahit sekali nih. Lebih pahit dari obat malaria lagi nih. Airnya yang keluar ini. Semua tempat ini, daerah ini semua ada tali kuningnya. Tapi kita tidak perlu cari lagi dan sudah pernah lihat di sini, yang kita datang tinggal potong saja. Tali ini saya akan bawa pulang dan saya akan rebus, masak dia, airnya diminum. Ini tali kuning yang prosesnya masak, dipotong pendek-pendek dan dibelah bagi 4 panggal. Setelah itu dimasukkan dalam panci, dimasak setelah mendidih setengah jam ya. Setengah jam, setelah itu kasih keluar, kasih hangat dia, tuang dalam gelas, setelah itu diminum. Dan tali kuning ini difungsikan juga untuk menyembuhkan penyakit. Dan bukan tali kuning saja, mungkin bisa ada daun gata, daun gedi. Daun gedi itu
itu sayur untuk saya dimakan. Masyarakat di sini menggunakan bahan-bahan untuk menyembuhkan penyakit sejak nenek moyang kita dari dulu. Makanya alam kita di hutan harus kita menjaga dan lestarikan, jangan ada penebangan hutan secara liar yang ada di hutan kami Tanah Mui ini. Pertama yang ingin menjadi keinginan untuk kesini adalah satu, suasana alam, karena di sini lautnya memang beda. Dalam arti kalau banyak laut di pinggir sana kan, di Kota Sorong banyak beling-beling, banyak batu karang yang memang mengganggu kaki, kata kasarnya begitu. Kalau di sini kan ya pasirnya cukup bagus. Yang sangat berkesan di pulau ini adalah Pulau yang ada di sebelah sana. Pulau itu kurang lebih kalau mau dari Malamkarta ke sana menggunakan Johnson 15 menit. Saya pernah sempat putar dengan kekasih. Selama putar di Pulau itu mungkin 10 menit lah kita sempat mengitari Pulau itu. Dan yang paling wahana, yang paling mantap ya pada saat nanti jam 6 sore. Itu jam 6 itu kelelawar sudah mulai berkeliaran, entah itu dia terbang kemana, cari makan atau cari hal-hal yang memang untuk dia makan. Kalau saya bilang dari struktur pantainya, daripada tempo yang dulu di Warsumsum, yang kali Warsumsum ini kan cukup pecek. Toh, saya punya motor cukup tenggelam, itu dari asas jalan sekarang sudah bersyukur lah, pemerintah sudah perhatikan baik-baik. Terus untuk pantainya ya sudah semakin banyak perahunya juga Johnson daripada ketimbang dulu yang saya pernah datang, karena kita cukup antrian juga dulu. Tapi sekarang semenjak DAK 2018 ini bantuan dari Pemkab sudah cukup baik. Nah. Jadi tanah itu tetap berstatus tanah adat. Apalagi di Kabupaten Sorong sudah ada Perda nomor 10 2017. Itu bukti bahwa pemerintah itu serius ya. Kearifan lokal masyarakat ini yang seharusnya bertumbuh mendorong wisata itu, sehingga ketika pemerintah daerah melihat ini ada peluang, pemerintah daerah mensupport dengan dana yang ada untuk menata, sehingga hal itu terus berjalan. Pemerintah daerah ini tidak beli tanah, sistemnya masyarakat menghibahkan tanah untuk pembangunan wisata. Jadi tanah itu tetap berstatus tanah adat. Apalagi di Kabupaten Sorong sudah ada Perda nomor 10 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Mui di Kabupaten Sorong. Nah, kita juga berpatokan kepada Perda ini sehingga tidak lagi sistemnya masyarakat adat lepas tanah ke Pemda lalu Pemda bangun, tidak. Sistemnya masyarakat adat hanya menghibahkan atau menghibahkan lahannya ke Pemda untuk pembangunan objek wisata. Ada pra pembangunan wisata itu kan kita melihat perkembangan masyarakat dan orientasi orang. Misalnya di Malamkarta, begitu jalan dibangun ke daerah ini, warga lokal mulai ke sana mandi-mandi, mereka mulai menikmati pantainya. Terus di depan situ ada Pulau Pulau Kelelawar. Di situ juga kalau siang ada kelelawarnya, malam ada burung camar dan burung-burung lain pada malam hari.
wisatawan lokal mulai masuk, mulai memanfaatkan tempat ini sebagai tempat wisata. Sehingga pemerintah daerah mulai melihat ini adalah peluang yang harus didorong, dibangun. Kita memang tempat-tempat objek wisata di kabupaten ini banyak, tapi kita mulai melirik yang duluan yang sudah ada peminatnya. Jadi macam contoh, kalau masyarakat sudah mulai promosi lalu ada peminat dan pemerintah melihat bahwa ini sebuah peluang yang harus dimanfaatkan. Malam Karta ini setelah nanti kita pembangunannya selesai, organisasi yang mengelola juga sudah selesai, pemerintah daerah memberikan SK, kita resmikan, kemudian biarkanlah masyarakat yang mengelola itu, tinggal mekanismenya diatur, sistem distribusinya diatur oleh pemerintah daerah. Bicara tentang pengetahuan, bicara tentang kearifan, bicara tentang nilai, bicara tentang suatu peradaban, maka ada proses yang baik, dan proses yang baik ini kita butuh generasi muda. Kenapa generasi muda penting? Karena mereka adalah implementasi dari pengetahuan yang orang tua punya itu, dan kita bisa belajar. Walaupun beberapa hal kita sudah putus, tapi ya kita berusaha supaya jangan sampai hilang, gitu. Jadi kami ada di sini jadi contoh bahwa kemungkinan ada di tempat lain itu bisa. Jadi kita tidak berharap sampai ke tingkat yang besar, tapi agak berat, karena menurut kami kita tidak punya uang, hanya kita punya semangat, anak-anak muda punya semangat. Jadi keyakinan bahwa anak-anak muda ini punya waktu kerja yang cukup panjang, belum menginisiasi hal-hal yang berguna bagi kampung mereka, misalnya. Ada konsep-konsep konservasi tradisional yang sebenarnya itu ada jauh sebelum bumi nggak ada negara, itu sudah ada. Jadi, dan itu mengatur manusia hidup sampai hari ini. Dan salah satunya adalah konsep-konsep konservasi tradisional yang saya tadi sebut adalah egek itu. Karena egek itu sudah terlalu lama, dan hari ini kita punya tugas adalah mengedukasi itu kembali, menggali dan mengedukasi untuk menjadi model bahwa pengetahuan tradisional ini mampu bertahan di masyarakat adat. Kalau masyarakat adat justru memahami itu satu siklus yang tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa kayu tumbuh tanpa tanah, begitu. Jadi tidak bisa itu air kalau jalan tidak ada kayu. Jadi ada satu siklus yang utuh. Jadi tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi dengan demikian mereka kalau bicara tanah adat, ada bilang hutan adat, tidak, tanah adat itu tanah adat satu. Jadi mereka satu. Memang tidak ada tanah adat pisah, masyarakat adat pisah, tidak ada. Karena mereka kalau tidak ada berarti saya bukan marga asli, saya bisa diadopsi dari orang luar. Bukti bahwa keberpihakan pemerintah itu hanya satu, ada regulasi. Baik itu di daerah, misalnya di Kabupaten Sorong itu ada Perda nomor 10 tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat suku Moy, dan turunannya di Perbuk nomor 6 tahun 2020 itu tentang implementasi pemetaan dan segala macam. Kemudian kalau di Malam Karta secara khusus itu ada Perbuk tentang kawasan MHA yang ada di pesisir itu. Jadi itu bukti bahwa pemerintah itu serius. Ya. Kalau di negara kita yang sekarang ada didorong adalah RUU MHA masyarakat adat. Dari perda itu kita harus punya inisiatif dari perda itu. Perda itu tidak bisa bergerak kalau kita tidak bisa mendorong masyarakat adat, dorong. Jadi kami melakukan dari Malam Karta untuk mendorong ada pemetaan tanah adat. Pemetaan yang kami lakukan sini adalah memastikan marga-marga itu punya tanah dipetakan dengan baik. Kemudian itu legal standing dari suatu hak itu ada di situ, dan subjek dari hak itu adalah marga. Jadi bukan suku Moy tapi marga.